Silakan duduk jemaat sekalian. Selamat pagi semuanya. Oke, puji syukur kita ketemu lagi hari Minggu. Hari Minggu adalah hari favorit saya. Amin, saudara. Ya. Hari favorit karena ini hari kita bisa ketemu lagi secara jemaat. Oke. Dan kita menyanyi. Dan kita mau belajar firman Tuhan. Oke, dan mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita. Kita mau lanjut lagi di dalam Injil Matius. Injil Matius. Dan hari ini kita masuk ke pasal yang baru. Sudah cukup lama kita di pasal 22. Karena pasal itu lumayan panjang. Dan kita masuk ke pasal 23, pasal yang juga lumayan panjang sebenarnya. Di Matius tidak ada pasal yang pendek sekali. Matius pasal 23. Kita mau lihat sekarang. Ya. Matius pasal 23. Dan kita tidak akan baca semua pasal ini karena banyak sekali topik di dalamnya. Kita akan melihat untuk hari ini ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Ya, Matius pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Kalau sudah dapat, silakan memperhatikan. Saya akan bacakan untuk kita semua, jemaat sekalian mengikuti di Alkitab masing-masing. Ya. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, lakukan dan peliharalah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tapi jangan turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri sedikit pun tidak mau menyentuhnya. Semua perbuatan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan untuk dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka diberi hormat di pasar dan suka dipanggil orang rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, sebab hanya satu gurumu, dan kamu semua adalah saudara. Janganlah menyebut siapapun bapakmu di bumi ini, karena hanya satu bapakmu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Siapa saja yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu pada kami. Tuhan, firman-Mu yang terbuka dan baru saja kami baca ini, Engkau telah ucapkan 2000-an tahun yang lalu. Dan Tuhan, kami rindu untuk mendapatkan pengajarannya. Kami rindu agar firman-Mu ini mengubah hidup kami. Firman-Mu ini mengoreksi kami, menguatkan kami, membimbing kami kepada hal-hal yang benar yang berkenan kepadamu. Tuhan, kami tidak ingin ini lalu begitu saja. Dan kami membutuhkan pertolongan Engkau. Oleh karena itu kami meminta agar Roh Kudus yang bekerja dalam setiap hati tempat ini, setiap pikiran Tuhan. Kami berdoa dan kami yakin bahwa permintaan kami berkenan kepadamu. Dalam nama Yesus kami memintanya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pasal 23 dari Matius adalah pasal yang lumayan terkenal keras di dalam Alkitab. Karena di dalam pasal ini Tuhan Yesus mengecam orang-orang di sekelilingnya, para pemimpin Yahudi di sekelilingnya. Dan sebenarnya memang showdown ini boleh dibilang atau semacam kecaman Tuhan Yesus ini dipicu juga oleh perbantahan yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang sudah dimulai sejak Tuhan Yesus masuk ke dalam Yerusalem. Itu sudah di pasal yang ke-21 di situ. Tuhan Yesus kita ingat mengendarai seekor keledai. Dia masuk ke Yerusalem, orang biasa menyambut dia dengan luar biasa. Bahkan anak-anak berseru, Hosana, Hosana. Ya, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dan kemudian Yesus masuk.
Yesus membersihkan bait suci. Dan yang paling marah tentunya adalah yang merasa memiliki bait suci itu. Yaitu para imam kepala, para ahli Taurat, para orang-orang Saduki dan orang Farisi. Mereka marah sekali kepada Tuhan kita. Lalu dengan menggunakan berbagai cara, mereka mencoba menjebak dia dengan pertanyaan. Mereka coba mempertanyakan otoritas dia dan lain sebagainya. Yang mereka menggunakan berbagai trik untuk mencoba untuk menangkap Tuhan Yesus dalam suatu kesalahan. Namun Tuhan kita dengan hebat sekali tentunya menjawab semuanya dengan penuh dengan kebenaran. Dan sampai kepada puncaknya sebenarnya di pasal 22 bagian terakhir yang sudah kita bahas beberapa khotbah yang terakhir. Itu ketika ada orang yang bertanya kepada Tuhan kita, apa hukum yang terutama? Dan Tuhan kita memberikan jawab, sudah kita bahas panjang lebar. Hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu adalah hukum yang terutama. Saudara yang kasih dalam Tuhan, masih berbarengan dengan tema itu sebenarnya kita masuk ke pasal yang ke-23 ini. Dan di pasal yang ke-23 ini sebenarnya kita melihat betapa pentingnya mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita. Mengapa? Karena kecaman Tuhan Yesus ini, di pasal 23 ini, teguran Tuhan Yesus yang keras sekali kepada orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, orang ahli-ahli Taurat, segala macam ini bukan ditujukan kepada orang yang tidak beragama. Ini bukan ditujukan kepada orang-orang yang tidak menyebut nama Tuhan. Ini adalah orang-orang yang sangat beragama. Tetapi Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita bahayanya ketika keagamaan kita bukanlah karena mengasihi Tuhan. Itu akan menjadi tema dari khotbah saya pada hari ini, yaitu keagamaan yang bukan karena mengasihi Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus memaparkan dengan gamblang. Ingat bahwa hukum yang harusnya menjadi dasar, prinsip paling fondasi bagi kita semua adalah mengasihi Tuhan Allah kita. Dan ketika kita melakukan segala sesuatu karena kita mengasihi Tuhan, itu yang Tuhan inginkan. Itu berarti kita mengasihi Dia. Itu berarti kita punya hubungan dengan Dia. Itu berarti kita melakukan segala sesuatu dengan motivasi yang benar. Tapi saudara, terlalu banyak orang, baik di zaman Tuhan Yesus, baik di zaman sekarang ini, mereka tampak beribadah, mereka tampak beragama, tapi bukan karena mengasihi Tuhan. Dan bahayanya apa? Bahwa kalau kita tidak melakukannya karena kita mengasihi Tuhan, maka ada dua motivasi, dua sikap yang bisa muncul, yang akhirnya Tuhan kecam, saudara. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kalau kita tidak melakukannya karena kita mengasihi Tuhan, maka apa bahaya yang bisa muncul? Nah, ada dua sikap yang Tuhan Yesus kecam di sini. Dari ayat 1 sampai ayat yang kelima, Tuhan Yesus mengecam kemunafikan. Kalau kamu tidak melakukannya karena mengasihi Tuhan, maka mungkin kamu melakukannya secara munafik. Lalu yang kedua nanti, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-12, Tuhan Yesus mengecam kesombongan. Dan kalau kamu tidak melakukannya karena mengasihi Tuhan, bisa jadi kamu melakukannya karena kesombongan hati. Dua sikap ini harus kita jaga. Karena dua sikap ini dicerca oleh Tuhan kita, dikecam oleh Tuhan kita. Ketika kita melakukan apa yang kita anggap tugas kita kepada Tuhan, keagamaan kita, dalam tanda kutip ibadah kita. Kenapa kita melakukannya? Kenapa kita melakukan hal-hal yang kita lakukan? Apakah itu karena kita mengasihi Tuhan atau bukan? Nah, coba kita lihat satu persatu. Jadi dua poin besar, sudah saya paparkan dari awal. Kita akan melihat ayat 1 sampai 5, Tuhan Yesus mengecam sikap kemunafikan. Kemudian dari ayat 6 sampai ayat 12, Tuhan Yesus akan mengecam sikap hati kesombongan. Coba kita lihat yang pertama, kemunafikan terlebih dahulu. Tadi sudah kita baca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima di sini. Pertama, Tuhan Yesus mengajari orang banyak dan murid-muridnya, katanya di ayat 1 di situ. Lalu berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Dan kemudian Tuhan membidik di ayat yang kedua, ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat ini dalam bahasa aslinya adalah grammateus. Jadi merekalah yang sebenarnya punya tugas untuk menyalin. Tugas utama mereka adalah menyalin kitab suci. Jadi pada zaman itu orang tidak bisa pergi ke toko dan beli Alkitab seperti kita sekarang. Semua harus disalin dengan tangan. Ini adalah suatu pekerjaan yang rumit sebenarnya. Perlu akurasi,
perlu dedikasi yang tinggi. Dan ada sekelompok orang yang akhirnya dikenal sebagai ahli dalam hal-hal seperti itu. Jadi kalau Alkitab kita terjemahkan ahli Taurat. Taurat itu artinya hukum. Sebenarnya bahasa aslinya tadi grammateus. Dalam Alkitab yang sedang kita terjemahkan, yang sedang diterjemahkan oleh tim dari Grafe, saya terjemahkan ahli-ahli kitab. Ya, karena grammateus itu berhubungan dengan grama itu tulisan, ahli kitab. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang sangat paham dengan firman Tuhan mestinya. Karena mereka yang membacanya, menyalinnya, dan mereka sering menjadi pengajar-pengajar juga. Dan rupanya mereka tumpang tindih dengan kelompok yang disebut orang-orang Farisi, kita sudah kenal itu. Orang-orang Farisi. Jadi banyak dari ahli-ahli kitab adalah sekaligus juga orang Farisi. Karena Farisi adalah sekte paling keras di dalam Yudaisme pada waktu itu. Ya, dan mereka ingin melakukan semua yang tertulis dalam hukum Taurat secara sempurna kalau bisa. Mereka ingin melakukannya secara sampai titik koma, mereka mau melakukan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus berkata kepada mereka bahwa ternyata ada suatu hal yang salah dalam diri mereka. Apa itu, saudara? Coba kita lihat. Kemunafikan. Apa dua bentuk kemunafikan? Kemunafikan yang pertama adalah ketika kita mengajarkan sesuatu, tapi kita melakukan yang sebaliknya. Kita berkata sesuatu, tapi di balik layar kita tidak melakukan itu. Tapi kita lakukan yang sebaliknya. Ini adalah salah satu bentuk kemunafikan. Dan Tuhan kita mengatakan bahwa banyak ahli Taurat dan orang Farisi yang melakukan hal yang serupa. Dikatakan di sini ayat 2, ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ingat bahwa yang paling dijunjung tinggi oleh orang Israel waktu itu adalah hukum Musa. Kejadian sampai Ulangan itu disebut sebagai hukum Taurat. Itu mereka junjung tinggi. Dan Tuhan Yesus bilang mereka sudah menduduki kursi Musa. Maksudnya karena mereka lah yang banyak baca Alkitab, mereka lah yang bahkan salin Alkitab. Mereka mengangkat diri sebagai pengajar-pengajar hukum. Jadi mereka mewakili Musa untuk mengajar umat pada waktu itu. Tapi ayat 3 dikatakan, sebab itu lakukan dan peliharalah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi jangan turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengajarkannya, tapi tidak melakukannya. Ini adalah salah satu bentuk kemunafikan. Bahwa mengajarkan satu hal, tanpa berniat untuk melakukannya. Nah, kita bukan bicara mengenai bahwa tidak ada orang yang sempurna. Kita bukan bicara mengenai seseorang yang berkhotbah, lalu dia berusaha melakukan apa yang dia khotbahkan, dia berusaha melakukan apa yang diajarkan, tapi kadang-kadang dia masih jatuh. Itu bisa terjadi ya, di mana saja dan kapan saja. Ya. Tapi kita bicara mengenai orang-orang Farisi di sini yang melakukannya. Ya, sebenarnya nanti kita akan lihat ya poin yang kedua nanti. Mereka tidak punya rencana untuk melakukan apa yang mereka ajarkan. Mereka tahu itu terlalu berat. Mereka tahu bahwa ini tidak mereka sendiri pun tidak mencoba untuk melakukannya. Tapi mereka mengajarkannya kepada orang. Nah, ini adalah suatu bentuk dari kesalahan, kemunafikan. Kenapa ada orang yang mau berbuat seperti ini? Sekali lagi, karena mereka melakukannya bukan karena mengasihi Tuhan. Keagamaan mereka adalah supaya mereka dipuji oleh orang. Keagamaan mereka adalah supaya mereka mendapatkan status. Mereka dihormati, mereka disanjung, dan lain sebagainya. Maka, saudara yang kasih Tuhan, mereka bisa melakukan hal yang munafik seperti ini. Tetapi kita harus belajar satu hal juga di sini. Apa yang Tuhan Yesus katakan di ayat 3? Walaupun mengecam orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini, Tuhan kita berkata, sebab itu lakukan dan peliharalah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tuhan Yesus tidak berkata bahwa, yang mereka ajarkan ini semuanya buang. Tidak. Karena seringkali, apa yang mereka ajarkan itu memang adalah apa yang tertulis dalam hukum Musa. Seringkali apa yang mereka sampaikan itu memang ada di dalam firman Tuhan. Sehingga Tuhan kita berkata dan menjadi suatu pelajaran bagi kita di sini, bahwa kita tidak boleh membuang kebenaran, karena misalnya kebetulan yang mengatakan kebenaran itu tidak sempurna, atau orang berdosa, atau orang munafik sekalipun. Tuhan tidak memberikan kita keleluasaan untuk menolak kebenaran, menolak firman-Nya,
dengan alasan Tuhan yang menyampaikan kebenaran ini orang munafik. Yang menyampaikan hal ini adalah orang yang berdosa. Siapa saja bisa mengatakan kebenaran. Siapa saja bisa kebetulan menyampaikan kebenaran. Jangan sampai kita menolak kebenaran karena kita beranggapan bahwa yang mengatakan ini orangnya tidak benar. Tetapi Tuhan berkata di sini tidak. Kalian perhatikan ahli-ahli Taurat orang-orang Farisi ini. Seringkali yang mereka ajarkan benar. Lalu bagaimana taunya yang mereka ajarkan benar? Ya dicocokkan dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan tersedia pada waktu itu. Kita membaca bahwa Tuhan Yesus bergerak dari sinagog ke sinagog. Ketika dia beralih dari satu kota ke kota lain, ya, dia di Galilea, dia di Yudea, dia pindah dari satu kota ke kota lain. Hari-hari Sabat dia akan masuk ke sinagog. Dan kebiasaan dia adalah dia masuk ke sinagog, lalu dia pinjam. Di sinagog itu ada gulungan-gulungan kitab. Pernah kita baca satu kali di kitab Lukas, Tuhan Yesus kita masuk ke satu sinagog, dia meminta gulungan kitab Yesaya. Lalu gulungan kitab Yesaya diberikan kepadanya. Lalu dia mulai membaca di situ. Dan dia mulai mengajar. Dan dia membaca dari Yesaya bahwa tahun rahmat Tuhan akan datang, di mana pembebasan diberitakan pada orang. Dan Tuhan kita berkata, hari ini sudah digenapi perikop ini. Saudara, jadi orang Israel punya akses kepada firman Tuhan. Mereka punya akses kepada gulungan-gulungan kitab suci pada waktu itu. Dan ketika orang-orang Farisi dan ahli Taurat mereka mengajarkan sesuatu yang benar sesuai dengan firman Tuhan, yang benar sesuai dengan apa yang tertulis, maka orang Israel, Tuhan bilang, apa? Turutilah apa yang mereka ajarkan itu. Turutilah apa yang mereka ajarkan itu karena memang sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi ketika kita melihat bahwa ternyata orang-orang ini munafik, ternyata mereka hanya mengajarkannya saja, dan tidak mau melakukannya, maka janganlah turuti perbuatan-perbuatan mereka. Nah, ini yang Tuhan Yesus ajarkan. Jangan turuti perbuatan-perbuatan mereka, katanya di sini. Karena apa? Ayat 4, mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri sedikit pun tidak mau menyentuhnya. Saudara, ini mengingatkan kita juga bahwa kalau kita ibaratkan pengajaran Alkitab itu sebagai suatu standar, bahwa pengajaran kebenaran yang Alkitabiah itu standar yang bagaikan suatu garis yang lurus. Maka ketika kita memahami kebenaran, ketika kita mau mengajarkan kebenaran, kita harus memastikan kita mengajarkannya persis sesuai dengan garis ini. Kita tidak boleh mengajarkan di atas garis, dan kita jangan mengajarkan di bawah garis. Tapi kita harus mengajarkan persis pada garis kebenaran. Persis pada garis Alkitab. Kalau kita menambah-nambahkan di atas garis, kita bisa menjadi sama dengan orang-orang Farisi ini. Yang katanya apa? Mengikat beban-beban yang berat, lalu meletakkannya pada bahu orang. Kamu harus begini, harus begini, harus begini. Yang sebenarnya Alkitab tidak tuntut. Tetapi untuk memuaskan ego mereka, bahwa mereka punya kuasa, bahwa mereka bisa mengatur orang, bahwa semua orang harus dengerin mereka. Mereka menambahkan beban-beban yang berat. Kita harus berhati-hati bahwa ketika kita memahami kebenaran, ketika kita mau mengajarkan kebenaran, kita mengajarnya persis pada garis Alkitab. Jangan menambahi yang Alkitab tidak tuntut sebenarnya. Jangan juga kita di bawah garis itu, yang sebenarnya Alkitab tidak perbolehkan, tapi kita lebih permisif. Kita biarin aja lah, nggak masalah kok. Ini bukan masalah besar, ini bukan hal prinsip dan sebagainya. Padahal memang itu sesuatu yang Alkitab ajarkan. Jadi kita harus persis pada garis Alkitab. Oh, banyak sekali yang ditambahkan oleh orang-orang Farisi. Pada zaman mereka misalnya, pada zaman Tuhan Yesus, mereka ada pada dispensasi Israel. Dan pada dispensasi Israel, ada banyak aturan. Di dalam hukum Taurat misalnya ada aturan, janganlah memasak anak kambing dalam susu induknya. Anda pernah baca nggak itu? Ya. Ada satu aturan di dalam hukum Taurat yang agak
aneh mungkin bagi kita, agak eksotik gitu ya. Tuhan bilang janganlah memasak anak kambing dalam susu ibunya. Nah, maksud Tuhan di situ adalah bahwa kamu sudah memakan anaknya, jangan pakai susu induknya lagi begitu. Sepertinya di sini ada semacam belas kasihan Tuhan juga kepada binatang itu. Tetapi oleh orang Israel sampai hari ini, jadi mereka punya suatu aturan bahwa makan daging itu tidak boleh dicampur dengan produk susu. Sehingga seringkali mereka bahkan kalau orang Yahudi yang ortodoks taat, mereka punya dua kitchen, dua dapur kalau mau masak yang ada daging di sini, kalau mau masak yang ada produk susu di sebelah sini. Jadi mereka pisahkan supaya tidak melanggar itu katanya. Sudah kasih Tuhan. Jadi mereka menambahkan beban di sini. Oh, jadi kalau itu harus ada dua dapur nih semua orang, bukan dapur bersih, dapur kotor, dapur daging, dapur susu gitu. Tidak boleh dicampur katanya. Lalu mengenai Sabat, sudah kasih Tuhan. Oh, Tuhan berkata bahwa pada hari Sabat sebenarnya di zaman Israel itu kuduskanlah hari Sabat, Tuhan bilang. Maksudnya orang Israel itu disuruh untuk hari Sabat ini jangan dipakai untuk bekerja, karena Tuhan tahu bahwa tendensi manusia adalah untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Dari dulu sampai sekarang. Manusia mencari uang sebanyak-banyaknya. Apalagi bos. Kalau punya karyawan, masa cuma kerja 6 hari? Kalau bisa 7 hari, kenapa enggak? Gitu kan? Jadi Tuhan bilang bahwa, hari Sabat, kamu harus berhenti bekerja. Dan bukan hanya kamu saja. Anak buah kamu, hamba kamu, harus berhenti bekerja. Kuduskanlah hari Sabat. Kata menguduskan itu artinya memisahkan. Jadi hari Sabat ini dibikin spesial. Dikuduskan untuk hal-hal rohani. Untuk mengingat akan Tuhan. Nah, dan tidak boleh bekerja pada hari itu. Ya, karena bekerja itu artinya mencari uang, mencari kesenangan duniawi dan sebagainya. Tapi oleh orang-orang Farisi, dia tambah-tambahin. Aturan itu sebenarnya simple. Sampai mereka mempersalahkan Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kenapa? Dalam logika mereka sudah bikin aturan bahwa dokter itu tidak boleh praktek hari Sabat. Gitu. Ya benerlah dokter tidak boleh praktek hari Sabat, karena dokter praktek itu kan cari uang. Gitu. Kalau misalnya dokter buka klinik, lalu tabib buka klinik gitu kan, orang datang kepada dokter itu, ya, dia kasih resep, dibayar. Jadi praktek dokter itu ya adalah bagian dari pencaharian hidupnya. Sehingga dalam benak mereka ya tidak boleh. Gitu. Dokternya tidak boleh buka klinik pada hari Sabat. Karena itu berarti dia bekerja juga pada hari Sabat. Namun apa yang Tuhan Yesus lakukan itu kan bukan bekerja. Tuhan Yesus bukan menyembuhkan orang untuk sebagai pekerjaan cari uangnya dia. Tetapi mereka mau menerapkan itu kepada Tuhan Yesus. Dan itu pun mereka munafik. Mengapa? 200 tahun sebelum Tuhan Yesus datang, terjadi yang namanya Perang Makabeus. Jadi itu tercatat dalam kitab Makabeus. Ada seorang raja yang sangat jahat namanya Antiochus Epiphanes. Dia masuk ke dalam, dia menyerang Israel, dia mengalahkan Yerusalem, dia menduduki bait suci dan sebagainya. Dia menajiskan bait suci, dia taruh babi di situ. Orang Israel sangat marah. Lalu muncullah seorang pahlawan namanya Makabeus, lalu berperang dengan Antiochus Epiphanes ini. Nah, karena Antiochus Epiphanes tahu bahwa orang Israel sangat ketat dengan Sabat, akhirnya dia punya taktik, dia serang itu hari Sabat terus. Nah, orang Israelnya kan kebingungan dong. Waduh, kita dipegang di kelemahan kita. Jadi hari Sabat diserang. Hari Sabat diserang, mereka bingung. Akhirnya tua-tua Israel itu berunding gitu. Mereka bilang, gimana nih? Boleh nggak berperang pada hari Sabat? Lalu diputuskan bahwa berperang boleh pada hari Sabat. Berperang boleh. Karena kalau nggak kalah mereka. Diserang terus oleh Antiochus Epiphanes. Mereka putuskan berperang boleh pada hari Sabat. Ya, bunuh orang. Sehingga Tuhan Yesus waktu satu ketika di suatu sinagog itu, Tuhan Yesus melihat ada seorang yang sakit di situ.
Lalu dia tahu semua orang lagi ngeliatin Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan menyembuhkan tidak pada hari Sabat. Tuhan Yesus tanya sama mereka, yang mana yang diperbolehkan? Membunuh orang pada hari Sabat atau menyembuhkan orang? Karena Tuhan Yesus tahu latar belakang ini semua. Bahwa mereka sudah putuskan kalau bunuh orang boleh. Berperang boleh pada hari Sabat. Kalau diserang. Sehingga Tuhan Yesus bertanya, yang mana yang boleh? Katanya. Membunuh orang hari Sabat atau menyembuhkan orang hari Sabat? Dan Alkitab mencatat mereka diam semua. Nggak ada yang mau jawab Tuhan Yesus. Jadi diam adalah cara pelarian mereka. Dan Tuhan Yesus marah katanya, lalu langsung menyembuhkan orang itu di situ. Jadi mereka punya banyak aturan yang aneh yang mereka tambahkan lebih dari apa yang Tuhan tuntut sebenarnya. Jadi mereka menambahkan beban-beban yang berat. Ingat, ketika kita memahami kebenaran, ketika kita mengajarkan kebenaran, kita harus persis pada garis Alkitab. Jangan di atasnya, jangan di bawahnya. Waktu zaman Tuhan Yesus, di pasal 19, kita sudah ada membahas bagaimana Tuhan Yesus dipertanyakan masalah perceraian. Nah, perceraian ini kan masalah yang dari dulu sampai sekarang. Lalu ditanyalah orang kepada Tuhan Yesus, boleh nggak seseorang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jadi pada zaman itu ada seorang rabi Yahudi yang terkenal namanya Hillel, ya. Dan dia mengajarkan berdasarkan kitab Ulangan, padahal salah dia. Dia mengajarkan bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya karena apa saja. Misalnya istrinya panggang roti buat dia hangus gitu ya, cerai gitu ya. Boleh. Jadi Hillel mengajarkan seperti itu. Sehingga datanglah orang-orang Yahudi ini kepada Tuhan Yesus dan mau tahu pendapatnya Tuhan Yesus. Karena Hillel berkata, di Ulangan kan ada bilang, kalau seseorang menceraikan seorang istri, dia harus kasih dia surat cerai. Nah, lalu mereka mau pakai itu. Nah, kita sudah bahas itu ya, untuk khotbah di Matius pasal 19. Tapi Tuhan Yesus ya memberikan kebenaran yang pas tentunya. Dan Tuhan Yesus berkata tidak. Sebenarnya manusia tidak boleh menceraikan istrinya atau seorang istri menceraikan suaminya. Tidak boleh. Kecuali karena zina. Tidak boleh, apa saja tidak boleh. Nah, saudara yang kasih Tuhan. Jadi ada yang mengajarkan di bawah standar kebenaran firman Tuhan. Mereka mengajarkan perceraian boleh karena apa saja. Ada nggak yang mengajarkan perceraian di atas dari apa yang dituntut firman Tuhan? Ada juga, saudara. Ada gereja-gereja hari ini yang mengajarkan. Ya, nah, kalau kita tahu bahwa perceraian bukanlah keinginan Tuhan. Perceraian bukanlah idealnya Tuhan. Ya. Kalau seorang sudah menikah, Tuhan ingin itu seumur hidup. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, ada yang mengajarkan seperti ini. Ada yang mengajarkan bahwa kalau misalnya seseorang pernah bercerai, ya, masa muda dia atau entah berapa tahun yang lalu dia menikah lagi, ya. Lalu kemudian misalnya habis itu dia ketemu kebenaran, maka ada yang mengajarkan bahwa kamu harus ceraikan yang sekarang, balik lagi ke yang lama. Jadi katanya kamu hidup dalam perceraian, hidup dalam perzinahan katanya. Ya. Karena kamu menceraikan pasangan kamu yang pertama, ya, lalu akhirnya menikah lagi dengan orang lain, maka ini harus diputuskan dan harus balik lagi yang ke pertama. Bagaimana kalau dua-duanya udah menikah? Harus diputuskan dan balik lagi semua. Gitu. Alkitab tidak mengajarkan itu. Ya. Alkitab tidak mengajarkan standar seperti itu, saudara yang kasih Tuhan. Yang perlu dilakukan adalah mengakui bahwa perceraian pertama itu suatu kesalahan memang. Itu suatu kesalahan, tapi kemudian situasinya sudah seperti ini, maka prinsip firman Tuhan adalah hendaklah tiap-tiap orang tetap dalam situasi di mana dia didapatkan ketika dia diselamatkan. Itu ada di dalam 1 Korintus pasal 7. Ya, Tuhan Yesus bilang kalau ada orang yang waktu diselamatkan orang budak, ya, tidak perlu dia setengah mati harus menjadi orang bebas. Kalau dia bisa jadi orang bebas, bagus, kata Paulus. Tapi bukan itu tujuan utama hidupnya. Dan kalau ada seseorang yang waktu diselamatkan dia orang bebas, jangan mau menjadi budak juga. Dan Paulus bilang, hendaklah tiap-tiap orang tetap pada kondisinya ketika dia diselamatkan. Ya maksudnya, saudara yang kasih Tuhan,
Ada orang yang menuntut lebih dari yang Alkitab tuntut. Nah, kita harus hati-hati mengenai masalah ini. Coba kita balik lagi ke dalam Matius pasalnya yang ke-23 sekarang. Kita melihat munafik yang kedua sekarang ya. Tadi munafik yang pertama itu adalah mengajarkan sesuatu kemudian tidak melakukannya. Munafik yang kedua adalah melakukan apapun hanya untuk dilihat orang. Melakukan keagamaan kita untuk dilihat orang, untuk dipuji oleh orang. Nah, ini adalah kemunafikan yang Tuhan Yesus peringatkan juga. Coba kita lihat, lanjutkan lagi ayatnya yang kelima. Dikatakan di sini, semua perbuatan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan untuk dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Nah, mungkin kita tidak jarang melihat tali sembahyang yang dimaksud ini. Kalau di zaman Tuhan Yesus ini sering sekali. Orang Israel sebut tali sembahyang ini tefilin dalam bahasa Ibraninya, dan itu dililitkan. Jadi mereka melilitkan, ada panjang. Ya, kalau Anda pengen tahu seperti apa, hari ini udah gampang sekali. Anda tinggal masuk ke YouTube. Kemarin saya masuk ke YouTube, saya search di situ apa putting on tefillin, ya, memakai tefillin. Nah, Anda akan lihat orang Yahudi gimana cara dia pakai tefillin. Di situ ada semacam tali ya. Dan sebenarnya idenya dari mana? Idenya dari sini. Coba kita buka Ulangan. Ulangan pasalnya yang ke-6. Ya. Ulangan pasalnya yang ke-6. Ya, kita lihat ayatnya. Sebenarnya ini adalah perikop yang disebut sebagai Shema Israel. Jadi orang Israel harus mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Coba kita lihat ayat yang ke-7 dan ke-8. Ulangan 6 ayat 7 dan 8. Haruskah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika kau duduk di rumahmu atau sedang dalam perjalanan ketika kau berbaring atau bangun. Oke, ini bagus ya. Ayat 8, engkau harus juga mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Nah ini. Dan menjadikannya lambang di dahimu. Nah, orang-orang Farisi menafsirkan ini secara literal. Ya. Literal sih nggak masalah. Tapi kalau cuma literalnya saja, maksud Tuhan adalah bahwa firman Tuhan itu harus benar-benar melekat pada kita gitu loh. Di tangan kita, di dahi kita. Tapi mereka bikin, ini harus literal. Jadi mereka bikin box, satu kotak kecil, terus di dalamnya dimasukin tulisan. Jadi perikop-perikop firman Tuhan ditulis di situ. Terutama yang Ulangan pasal 6 itu, mereka tulis di situ ya. Jadi mereka bikin satu kotak kecil, mereka masukkan di dalamnya salinan firman Tuhan, lalu mereka tempel di dua tempat. Satu di dahi, terus mereka ikat gitu. Ya, itu tefillin. Nomor 2, mereka taruh boxnya di sini, kemudian mereka ikat juga. Jadi itulah tali sembahyang mereka. Tali sembahyang. Dan supaya lebih hebat lagi, yang tali sembahyang yang makin gede, makin bisa dilihat orang. Jadi Solo ingin mengingatkan orang, lihat nih ya, kepala saya ya, makin gede ininya makin bagus. Saya orang yang taat, saya orang yang takwa kepada Tuhan. Kemudian apa lagi? Jumbai yang panjang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Jumbai ini dapat ide dari mana, saudara? Ini dari firman Tuhan juga. Dari Bilangan. Coba kita buka Bilangan. Bilangan pasalnya yang ke-15. Kita lihat ya. Bilangan pasalnya yang ke-15 ayat 38. Bilangan pasal 15 ayat 38. Bunyinya begini, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka turun-temurun harus membuat jumbai-jumbai pada ujung baju mereka. Jadi orang Israel itu bajunya nggak boleh langsung potong begitu, harus ada jumbai-jumbainya katanya ya. Membuat jumbai-jumbai pada ujung baju mereka, dan pada jumbai-jumbai itu harus diberi benang ungu kebiru-biruan. Maksud Tuhan apa? Jumbai itu ketika kamu melihatnya akan mengingatkan kamu kepada segala perintah Tuhan sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hati dan matamu sendiri yang membuat kamu menyeleweng. Oke, jadi pakaian orang Israel harus ada jumbai. Kalau mereka lihat, dan warnanya harus apa? Biru dan kuning tadi ya. Dan jumbai-jumbai itu harus mengingatkan orang Israel akan firman Tuhan. Tapi ini juga dijadikan semacam show off oleh orang-orang Farisi. Jadi jumbai-jumbainya dibikin spesial juga. Jadi makin gede jumbainya, makin panjang, makin mewah. Itu menjadi semacam simbol. Lihat nih. Lihat
saya gitu. Saya begitu luar biasa taat kepada firman Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, coba kita balik lagi dalam Wahyu pasal 23. Sebenarnya melakukan firman Tuhan itu tidak salah. Tetapi untuk apa kita melakukan firman Tuhan? Kalau mereka punya jumbai, apakah itu salah? Tidak. Tapi Tuhan tahu hati manusia. Dan Tuhan tahu, ketika kamu melakukannya hanya untuk dilihat orang, maka kamu adalah orang yang munafik. Kamu bukan lagi melakukannya karena kamu mengasihi Tuhan. Karena kamu mengasihi firman Tuhan. Kamu melakukannya supaya dipuji oleh orang, supaya dilihat oleh orang. Tuhan Yesus juga punya jumbai rupanya. Jadi, Tuhan Yesus bukan berkata, jangan pakai jumbai. Anda pernah baca kisah waktu Tuhan Yesus mau menyembuhkan anaknya Yairus? Lalu ada seorang perempuan yang sudah berdarah 12 tahun. Anda pernah baca cerita itu? Ya. Lalu apa yang dikatakan oleh perempuan itu? Andai saja aku menyentuh apa? Jumbai jubahnya. Kata jumbai yang sama dipakai di situ. Jadi rupanya jubah Tuhan Yesus juga ada jumbai. Seperti yang diperintahkan di dalam Bilangan pasal 15 itu. Tuhan Yesus tidak mungkin melanggar Bilangan pasal 15. Tetapi Tuhan Yesus tidak melakukannya untuk dilihat orang. Tuhan Yesus melakukannya karena dia mengasihi Bapanya. Tuhan Yesus melakukannya karena dia paham apa maksud dari perintah itu. Dan Tuhan kita tahu hati manusia. Bahwa ternyata ada banyak sekali orang yang bukan melakukan keagamaannya karena mengasihi Tuhan. Tetapi hanya untuk sekedar dilihat orang saja. Oh saudara, kita harus berjaga-jaga dengan sangat terhadap hal ini. Ada banyak hal saudara. Misalnya masalah datang kebaktian. Kenapa? Kenapa kita datang kebaktian? Kenapa kita datang pada hari Minggu pagi? Yang benar adalah karena kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, kita tahu bahwa ini adalah jemaat Tuhan, ini adalah tubuh Tuhan, saya orang yang sudah diselamatkan. Tuhan Yesus berjanji bahwa dia akan bertemu kita secara eklesiologis, secara tubuhnya di sini, dan dia rindu untuk bertemu dengan saudara seiman, rindu untuk menyanyi, rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau Anda datang karena itu, maka puji Tuhan. Dan orang yang datang karena itu, pasti sikapnya berbeda dengan orang yang datang hanya karena kemunafikan, hanya karena demi orang lain. Ada yang datang kebaktian karena tidak enak sama yang ngajak, karena kebiasaan, karena diajak orang tua, karena diajak pasangan hidup, karena takut di WA oleh gembala pada Sabtu sore misalnya. Nah, kalau Anda datang, oke, Anda datang saja sudah bagus. Tapi kenapa Anda datang? Itu lebih bagus lagi. Kenapa Anda datang? Dan Anda tidak bisa berkata begini, ada orang datang kebaktian karena munafik, jadi saya nggak mau datang kebaktian. Ya salah. Ingat Tuhan Yesus mengajarkan bahwa hanya karena ada orang yang melakukannya secara munafik, bukan berarti kamu lalu jangan lakukan. Lakukanlah tapi dengan motivasi yang benar. Selama itu adalah bagian dari firman Tuhan. Saya tahu bahwa ada banyak yang mengikuti online ya, dari YouTube kita, dari Facebook kita. Dan kita mengucap syukur bahwa ada teknologi yang memungkinkan Anda mengikuti secara online. Teknologi ini sangat membantu. Ada orang jemaat yang sakit. Kalau dia lagi sakit, dia terbaring dan sebagainya, dia tidak bisa datang, maka online kita sangat membantu sekali. Ada yang dalam perjalanan, keluar kota dan lain sebagainya, online kita sangat membantu sekali. Tetapi jangan menjadikan siaran online itu sebagai alasan untuk tidak datang kebaktian. Jangan menjadikan itu. Jangan berpikir, lebih nyaman saya di rumah sendirian. Tidak perlu repot-repot, pagi ya, siap-siap, ya, datang. Lagi pula kalau duduk di kebaktian ini kan capek. Lebih enak duduk di sofa di rumah saya, kan lebih santai. Ya kalau di kebaktian juga nggak bisa sambil nyenek. Di rumah bisa sambil makan kacang, kuaci, apapun lah bisa dimakan, bisa diminum. Tapi saudara yang kesam Tuhan, bukan. Datang ke kebaktian adalah hal yang penting, saudara. Karena ini menunjukkan keseriusan. Karena
Karena berjemaat itu bukan hanya mendengarkan firman Tuhan. Anda berkata, bukankah saya mendengarkan lewat YouTube? Saya dengarkan juga firman Tuhannya. Bisa iya, bisa enggak. Ya. Karena ketika Anda mendengarkan sendiri, fokus Anda tidak sebaik kalau Anda ada di sini. Ya. Tetapi katakanlah misalnya, Anda manusia super, sehingga di depan YouTube pun perhatian Anda sama seperti Anda duduk di sini. Katakanlah misalnya, itu pun tidak dibenarkan. Mengapa? Karena kebaktian itu bukan hanya masalah mendengarkan firman Tuhan. Berjemaat itu bukan hanya masalah mendengarkan firman Tuhan. Itu adalah bagian penting, tapi ada juga turut ambil bagian dalam pelayanan. Ada juga masalah disiplin jemaat. Ada juga masalah persekutuan bertemu dengan orang sesama orang percaya. Elemen-elemen itu hilang kalau Anda hanya menjadi seorang YouTuber atau Facebooker. Ya. Oleh karena itu Anda bertanya, oke, kenapa saya datang? Kenapa saya datang berjemaat? Gitu. Nah mungkin ada yang agak jauh tinggalnya atau lain sebagainya. Anda harus mencoba mencari jemaat, ada GBIA di tempat lain yang dekat dengan Anda. Misalnya ada anggota jemaat Grafe yang pergi agak jauh, dan bilang, Pak, saya tetap ikutin online. Bagus, saya senang. Tapi kalau misalnya ada GBIA dekat Anda juga, Anda ke sana juga. Anda ke sana juga. Kenapa? Anda perlu persekutuan. Anda perlu persekutuan dengan orang yang seiman juga. Jadi Anda ikutin online, puji Tuhan. Tapi cari juga orang-orang yang seiman, yang lokal dengan Anda. Itu penting. Dan misalnya Anda datang ke sini, karena Anda mengasihi Tuhan, maka akan berbeda. Kadang-kadang ada yang datang ke gereja, ya, main handphone, chat-chatan, atau entah ngapain lagi. Kadang-kadang berpikir, untuk apa dia datang? Apakah dia datang karena memang dia mengasihi Tuhan? Nah, ini pertanyaan kita. Untuk apa kita melakukan keagamaan kita? Saya datang karena saya mengasihi Tuhan. Maka saya akan serius. Oh saudara, kita bisa perbanyak contoh demi contoh. Tadi bicara mengenai perceraian, saya gabungkan dengan masalah datang ke gereja. Terakhir ini saya ada membaca atau menonton satu video yang menyingkapkan ada yang salah dengan statistik yang sering dikutip. Karena orang yang tidak percaya Tuhan sering bilang begini. Ada satu penelitian katanya yang dilakukan oleh Barna Research di Amerika yang berkata bahwa ternyata orang Kristen bercerai dengan rate atau laju atau tingkat persentase perceraian itu sama saja dengan orang yang non-Kristen. Sehingga banyak orang berkata, ternyata orang Kristen ini ya ternyata munafik juga lah misalnya begitu ya. Katanya orang Kristen tidak mau bercerai, orang Kristen pernikahannya baik dan lain sebagainya. Ternyata menurut riset di Amerika nih risetnya tentunya, laju atau tingkat persentase perceraian orang Kristen tidak ada bedanya dengan orang yang non-Kristen. Lalu ada beberapa orang yang tertarik dengan ini, bener nggak sih? Masa sih gitu kan? Masa sih orang Kristen bercerai dengan tingkatan yang sama dengan orang non-Kristen? Lalu mereka selidiki lebih lanjut lagi di bawahnya. Metodologi penelitiannya seperti apa, dan lain sebagainya. Lalu mereka dapatkan satu kesalahan besar dalam penelitian itu, yaitu bagaimana kamu menentukan orang yang Kristen dengan yang non-Kristen dulu pertama. Dan rupanya menentukan Kristen dengan non-Kristen dalam survei itu hanyalah berdasarkan pertanyaan kuesioner saja. Kamu orang Kristen atau bukan? Jadi hanya itu saja, ya atau tidak. Dan kalau hanya berdasarkan itu saja, maka didapatkan bahwa laju perceraian Kristen yang mengaku Kristen dengan yang mengaku bukan Kristen itu sama persis. Tetapi ketika dilakukan suatu penelitian baru yang lebih ketat, jadi bukan bertanya kamu orang Kristen atau bukan Kristen, tapi ditanya apakah kamu tiap minggu ke gereja atau tidak. Jadi yang ditanya bukan kamu orang Kristen atau bukan Kristen. Yang ditanya adalah dalam 1 bulan berapa kali kamu ke gereja. Dan ternyata dari responden yang memilih bahwa saya tiap minggu ke gereja, tingkat perceraiannya jauh di bawah populasi umum. Jauh di bawah populasi umum. Dan ini sangat masuk akal. Mengapa?
Ternyata orang-orang yang hanya self-identify, yang hanya mengidentifikasikan diri. Saya orang Kristen, tapi tidak ditanya, kamu itu Kristen seperti apa? Kamu Kristen yang serius atau nggak serius? Gitu. Ya. Maka ternyata laju perceraiannya sama saja dengan semua yang lain. Tetapi ketika seseorang datang bergereja itu perlu pengorbanan nggak? Perlu, saudara. Anda perlu bangun pagi. Walaupun gereja kita sudah dimulai jam 10, sebenarnya jam 9. Dan mestinya nih ya, logikanya kalau Anda orang kerja, biasanya masuk kantor kan jam 8, jam 9 ya. Kalau Anda orang sekolah, jam 7 malah. Tapi kadang-kadang minggu itu dianggap orang sebagai hari malas. Ya, sehingga sudah diancang-ancang ya. Ya, saya udah hari Senin sampai hari Jumat saya harus bangun pagi gitu kan. Jadi hari Minggu ini saya mestinya bisa tidur sampai jam 11, sampai jam 12 atau apa. Saya nggak ngerti juga ngapain aja deh semalaman. Ya. Padahal Man City juga kalah kok kemarin. Gitu. Oke lah, saudara. Ya, dan maksud saya adalah, apakah datang ke gereja butuh pengorbanan? Butuh. Ya. Anda butuh bangun pagi. Ada yang jaraknya lumayan jauh. Anda perjalanan. Ada yang setengah jam, ada yang 1 jam, ada yang lebih lagi. Ada uang nggak yang dikeluarkan? Ada uang tol. Tol mahal sekarang. Gitu kan? Anda datang dari mana? Uang bensin, segala macam. Apakah ke gereja perlu pengorbanan? Perlu. Tetapi saudara, Tuhan Yesus, Daud pernah mau mempersembahkan korban ketika tulah menimpa Yerusalem. Tuhan suruh Daud pilih tiga hukuman. Daud, kamu mau pilih apa? Lari dari musuh, kelaparan atau tulah? Daud bilang, Tuhan, engkau saja yang pilih. Tuhan bilang, oke, tulah. Dan apa yang terjadi? Malaikat Tuhan dengan tangan pedang teracung. Lalu Daud melihat itu. Lalu Daud bilang, aku mempersembahkan korban kepada Tuhan. Lalu dia sampai ke sana. Rupanya tanah itu milik seorang namanya Arwana. Lalu dia bilang, aku mau beli ladangmu untuk mempersembahkan korban untuk Tuhan. Dan orang itu bilang, Raja Daud, ambil saja. Ini untukmu. Daud bilang apa? Tidak. Mana mungkin saya memberikan persembahan pada Tuhanku tanpa pengorbanan. Aku akan beli ladang ini dengan harga penuh. Dan aku akan mempersembahkan kepada Tuhan korban yang dia inginkan. Saudara yang kasih Tuhan. Iya. Ada orang yang melakukannya dengan munafik. Bukan berarti kita tidak melakukannya. Kita melakukannya dengan mengasihi Tuhan. Ada nggak orang yang kasih persembahan secara munafik? Oh, ada. Dia kasih persembahan, dia kasih persepuluhan, dia kasih apa, dia sumbang apa, supaya dilihat orang. Tuhan Yesus berkata, yang seperti itu sudah dapat upahnya. Tapi hanya karena ada orang yang melakukannya dengan munafik. Apakah berarti lalu saya tidak perlu melakukannya? Oh, jauh dari itu. Justru kita harus berkata, saya mau melakukannya. Tapi karena saya mengasihi Tuhan. Bukan supaya dilihat orang. Bukan dengan sombong. Nah, ini kita masuk kepada poin kita yang selanjutnya, saudara. Kesombongan. Coba kita lihat sekarang. Matius pasal 23. Sikap kedua yang dikecam oleh Tuhan Yesus, sikap yang pertama adalah sikap munafik, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Sikap kedua yang dicerca oleh Tuhan Yesus adalah kesombongan. Ingat bahwa kalau Anda tidak melakukan keagamaan Anda karena Anda mengasihi Tuhan, maka Anda bisa jadi melakukannya karena Anda munafik, atau bisa jadi karena Anda sombong. Anda merasa Anda lebih hebat dari orang lain. Saya melakukan ini karena saya lebih baik dari dia. Itu seperti seorang ahli Farisi yang Tuhan Yesus gambarkan berdoa. Tuhan Yesus bilang ada 2 orang berdoa. Satu pemungut cukai, satu orang Farisi. Pemungut cukai itu doanya menyadari dia orang bersalah. Dan dia terakhir berkata, Tuhan kasihanilah aku orang yang berdosa. Tapi orang yang Farisi ini berdoanya banding-bandingin dengan, ya Tuhan, aku mengucap syukur aku tidak seperti orang ini. Doanya saja bandingin sama orang gitu. Tuhan, aku mengucap syukur tidak seperti orang ini. Jadi dia melakukan semuanya karena kesombongan. Dia ingin lebih hebat dari orang lain. Saudara, jangan kita melakukan keagamaan kita supaya dilihat orang, supaya kita merasa lebih hebat dari orang lain. Tapi karena kita mengasihi Tuhan. Dan ketika kita jatuh kepada kesombongan, maka seperti yang kita lihat Tuhan kecam orang-orang Farisi di sini. Mereka suka duduk di tempat terhormat, di perjamuan, di tempat terdepan, di rumah ibadat.
Kadang-kadang ada kesalahpahaman di sini. Sekali lagi ya, dulu waktu Grafe masih awal-awal, ada yang bilang, oh saya nggak mau duduk di depan gereja, nanti menyalahi ayat ini katanya. Apakah gara-gara itu makanya banyak orang datang langsung cari duduk di belakang gitu? Jangan, bukan itu maksudnya ya. Gembala justru suka orang duduknya depan-depan, kenapa? Lebih jelas suaranya. Seringkali bisa fokus lebih baik juga. Karena kalau Anda duduk depan, Anda cuma lihat saya. Mayang cuma lihat saya, Mayang nggak lihat yang di belakang. Kalau Anda di belakang, Anda lihat yang depan Anda sampai ke saya. Jadi kalau yang paling belakang, lihat semuanya sampai ke saya. Ada potensi. Saya tidak bilang yang duduk belakang juga pasti nggak fokus. Bisa saja Anda fokus juga. Moga-moga Anda fokus. Gitu ya. Tapi ada potensi. Gitu. Ada potensi bahwa ya ada kericuhan di tengah. Ya kalau saya duduk depan ada kericuhan, saya nggak usah saya tengok. Misalnya. Tapi misalnya ada apa terjadi, fokus Anda bisa buyar. Tapi saya nggak mau duduk depan karena apa? Ini nih, saya nggak mau jadi orang Farisi yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat. Bukan, di akhir nggak apa-apa, tetap duduk di situ di depan ya. Tetap duduk di situ, nggak apa-apa. Bukan itu maksudnya. Ini berbicara mengenai motivasi hati. Kenapa? Kenapa kamu duduk di situ? Kenapa kamu duduk di situ? Apakah karena kamu mau terlihat terhormat? Karena biasanya orang-orang besar disuruhnya duduk di depan. Pada zaman itu seperti itu. Kalau dia orang terhormat, ayo Pak, jangan duduk di belakang. Duduk di depan. Jangan duduk di situ, ini ada bangku terhormat untuk kamu. Dikasih bangku yang spesial, dan lain sebagainya. Nah, kalau Anda tujuannya adalah itu, maka Tuhan bilang, hati-hati. Cek hatimu. Apakah itu kesombongan atau bukan? Tapi kalau Anda berkata, saya mau duduk di depan supaya mendengarkan khotbah dengan lebih jelas, supaya saya fokus, itu puji Tuhan. Itu Anda bagaikan Marta yang kata Tuhan, dia sudah memilih bagian yang terbaik. Dan itu tidak akan diambil darinya. Kenapa kita melakukan keagamaan kita? Tuhan Yesus bilang lagi di sini, jangan kamu mau dipanggil apa? Rabi. Jadi orang yang sombong, dia suka sekali orang hormat kepada dia. Dan hormat ini bisa dinyatakan dengan berbagai cara. Dengan panggilan, dengan tadi tempat-tempat tertentu. Ya. Wah, kamu harus panggil saya Rabi. Saya masih ingat, dulu waktu masih kuliah sekuler, ada satu orang dosen saya, ya. Saya bikin kesalahan, panggil dia Dok. Dia memang dokter sebenarnya. Dok, saya bilang. Dok, katanya. Saya nggak percuma loh, saya sudah berapa tahun, Prof, dia bilang. Ya Prof, ya. Prof, ya. Profesor, ya. Dan ya. Jadi, jadi nggak boleh nggak panggil dia Prof, karena dia sudah menghabiskan entah berapa tahun katanya mendapatkan Prof itu. Oke lah, Prof. Saudara, sebenarnya Tuhan Yesus bukan berkata bahwa kita tidak boleh ada panggilan untuk orang. Banyak orang salah. Terutama yang banyak mengganggu orang itu adalah di ayat ke-9. Ini karena apa? Janganlah menyebut siapapun bapakmu di bumi ini, karena hanya satu bapakmu, itu di surga. Nah, banyak orang agak bertanya-tanya tentang ini. Janganlah menyebut seorang pun bapakmu. Lalu bagaimana dengan bapak kita yang benar gitu kan? Bapak jasmani kita nih, gitu kan? Janganlah menyebut seorang bapakmu di muka bumi ini, karena hanya satu bapakmu, yaitu dia yang di surga. Bagaimana dengan ayah kita di bumi kalau begitu? Boleh nggak kita panggil dia bapak? Jadi jangan-jangan Jemaat Grafi dianggap sesat karena pulang dari sini panggil bapak aja nggak mau lagi. Gitu. Wah, ini pengajaran sesat dari mana lagi nih katanya ya? Sekarang pulang-pulang ke rumah nggak mau panggil bapak. Panggilnya apa dong? Bukan. Jadi Tuhan Yesus bukan melarang kita untuk memanggil orang dengan panggilan tertentu. Kalau Anda baca ya, Rasul Paulus misalnya, dia sering berkata dia adalah rasul. Anda baca surat dia. Dari Rasul Paulus ya, kepada jemaat Roma, dari Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dan sebagainya. Ya, Paulus mengajarkan saya adalah rasul. Ya, ketika diperlukan otoritas itu, misalnya dia ingin menegur orang-orang Korintus misalnya, dia bilang, aku ini rasul. Bahkan dia bilang sama orang Korintus, kalian bisa punya banyak pengajar, tapi kalian hanya punya satu orang bapak rohani, yaitu dia. Dialah yang memberitakan Injil pada mereka.
Bukan itu maksudnya, saudara. Ya, tapi maksudnya adalah, ini justru Tuhan ingin mengecek apa isi hati orang yang sukanya hal-hal seperti ini. Apa isi hati orang yang sombong, ya, yang mendambakan hal seperti ini. Ini yang Tuhan Yesus sedang cecar. Dan berbicara mengenai itu, ada suatu penerapan juga. Ya. Secara rohani di dalam banyak organisasi agama, pemimpin itu sering disebut Bapak. Padahal Tuhan bilang jangan. Dan oleh karena itu, kita memberikan titel-titel, kalau kita mau panggil orang pun, kita pakai titel yang justru menunjukkan perhambaan. Kalau misalnya di gereja kita ada gembala. Ya, gembala itu, ya mestinya, itu gembala itu adalah pekerjaan yang apa? Menggembalakan. Menggembalakan itu melayani sebenarnya. Gembala juga tidak boleh tinggi hati. Saya melayani. Saya gembala itu berarti kasih makan, mengurusin. Lalu ada disebut diaken. Anda tahu diaken itu artinya apa? Diaken itu artinya pelayan. Itu arti kata diakonos. Diaken itu artinya pelayan. Nah, itu ada dalam Alkitab. Alkitab ada menyebut posisi gembala. Alkitab ada menyebut posisi diaken. Yang tidak ada disebut dalam Alkitab adalah posisi bapak. Dalam gereja itu tidak ada posisi bapak gitu. Bapak siapa? Lalu ada gereja yang pakai bapak sekarang. Ya. Bapak, ya bapak siapa? Ya. Paus itu artinya bapak. Ya. Pope, ya. Pope, paus. Jadi jangan disamakan dengan yang binatang. Ya. Karena ada paus yang binatang. Tapi paus yang adalah titel di gereja Roma Katolik itu dari Latin ya, artinya adalah bapak. Jadi ketika semua orang panggil dia Pope, ya, paus, panggil dia bapak. Ya, bapak. Bapak rohani. Bahkan paus mengklaim dia adalah the vicar of Christ. Apa itu artinya? Pengganti, wakil Kristus di muka bumi ini. Ya, itu adalah klaim dari paus, dari si bapak itu. Ya. Tapi kita bilang posisi itu tidak ada dalam Alkitab. Tidak dalam Alkitab. Dan Tuhan larang kita sebut seorang bapak, katanya sini ya. Kita harus rendah hati. Ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 di sini adalah prinsip yang Tuhan Yesus berikan. Siapa saja yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tuhan ingin kita mengejar hati yang seperti hamba. Ada satu ayat yang sangat-sangat bertentangan dengan sifat manusia. Coba kita buka di dalam 1 Korintus 10 ayat 24. Saudara. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-24. Ini ayat sangat bertentangan dengan sifat manusia. Karena dikatakan, jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri. Tapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Wow, jangan mencari keuntungan sendiri, tapi mencari keuntungan orang lain. Ini 180 derajat terbalik dengan naluri kita. Naluri kita adalah, ya tentu yang menguntungkan saya. Yang untuk saya, kita melakukan apapun untuk diri kita sendiri. Tapi Tuhan bilang tidak. Kita cari kepentingan orang lain. Kita punya jiwa untuk melayani apa yang baik untuk orang lain. Apa yang baik untuk sesama kita. Ini yang Tuhan perintahkan. Dan kalau kita bertanya sekali lagi, untuk apa saya melakukan segala sesuatu? Jangan sampai itu karena kesombongan. Karena saya mau terlihat lebih baik dari orang lain. Hal-hal yang baik pun bisa dilakukan dengan salah, saudara. Ada orang yang datang ke gereja dengan baju yang rapi, itu bagus nggak? Sangat bagus. Kita mengajarkan jemaat untuk dress up. Ya, kenapa? Kalau motivasinya adalah saya mengasihi Tuhan. Kalau dulu di Amerika itu ada istilah Sunday best. Jadi orang zaman dulu bajunya itu dikit. Kebanyakan baju biasa, baju yang benar-benar cakep itu hanya 1, 2, atau 3 saja. Dan orang-orang zaman dulu, orang Kristen zaman dulu di Amerika waktu itu, mereka bilang kita akan pakai Sunday best. Jadi baju-baju terbaik dia itu dia pakai pada hari
Minggu. Mengapa? Karena mereka anggap itu adalah acara penting. Gitu. Acara penting, acara berjemaat ke gereja itu acara penting. Jadi mereka save for Sunday best. Kalau hari-hari biasa mereka kerja di peternakan, di apa. Jadi hari Minggu mereka pakai baju yang terbaik yang mereka miliki. Lalu datanglah era modern ini di mana jangankan jemaatnya, gembala saya sengaja pakai jeans yang bolong-bolong segala macam dengan upaya untuk mungkin menarik orang muda atau apa begitu kan. Ya, jadi dress down semua. Nah, tetapi ada suatu bahaya kalau misalnya Anda berkata, jadi kenapa Anda melakukannya? Kenapa ini masalah hati lagi? Masalah hati. Kalau Anda melakukannya, oh saya pakai pakaian, saya pakai jas hari ini supaya nanti di samping siapa, gue lebih bagus dari kamu. Ya, saya lebih rohani nih karena baju saya seperti ini dari kamu. Nah itu sudah salah. Itu sudah melakukannya karena kamu sombong. Bukan karena kamu mengasihi Tuhan. Bukan karena kamu berkata, Tuhan, apa yang engkau ingin aku lakukan. Hal-hal yang baik pun bisa dilakukan dengan salah. Kalau Anda seorang perempuan, ya, saya mau pakai baju yang sopan. Ya kalau itu demi Tuhan, wah itu hal yang bagus. Tapi jangan sampai kita memakai baju yang sopan. Saya mau pakai rok, saya mau pakai yang ini supaya, lihat kan? Nah, dia enggak. Ya. Saya lebih baik dari dia. Ya kalau itu motivasinya, Anda sudah salah. Ya. Tapi kalau misalnya Anda melakukannya, berkata, saya mau mengejar Tuhan. Saya mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Maka kita melakukan keagamaan kita karena kita mengasihi Tuhan. Dan itu yang Tuhan inginkan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Tuhan, sungguh Engkau adalah pusat dari kehidupan kami. Dan seharusnya kami melakukan segala sesuatu untuk Engkau. Segala keagamaan kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, ketakwaan kami, seharusnya adalah karena kami mengasihi Engkau. Dan kami tahu apa yang Engkau inginkan bagi hidup kami. Pimpin Tuhan. Sertai kami. Biarlah peringatan yang diberikan oleh Yesus Kristus menjadi pedoman bagi hidup kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.